Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini masih membersamai kitab Riyadhus Shalihin dan sudah sampai di bab yang ke-11, Babul Mujahadah. Bab perlunya kita bersungguh-sungguh. Kalau kemarin sekian hadis kita bahas al-mubadarah bil a'malis shalihat, pentingnya kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal saleh. Maka kelanjutan dari bab itu, bab yang ke-11, Babul Mujahadah. Al-mujahadah diambil dari kata-kata jihad. Jihad itu perjuangan ya. Cuma banyak di antara kita mengartikan jihad itu perang. Kalau hanya jihad diartikan perang, sepertinya kita semua tidak punya kesempatan untuk melaksanakan syariat yang sangat mulia ini. Ini hanya terjadi, mungkin saat ini terjadi pada saudara kita di Gaza, yang saat ini sudah masuk persis nih Pak, tanggal 7 ya, sudah 3 bulan berturut-turut, 7 Oktober, 7 November, 7 Desember, dan sekarang 7 Januari. Dan jihad, perang yang seperti itu, ini karunia dari Allah memang. Dan yang menarik, sampai saat ini kekuatan militer yang dimiliki oleh Israel laknatullah alaih, yang di backup utuh, didukung utuh penuh oleh Amerika, Eropa, Jerman, Perancis, Belanda, Belgia, semua negara-negara Eropa, Inggris apalagi, ikut membantu secara totalitas. Tapi uniknya daerah, saya katakan daerah Pak, karena Palestina tidak hanya Gaza. Ada Gaza, ada tepi barat. Gaza ini itu lebarnya cuma 7 km. Luasnya 28-30 km. Mungkin luasan Sidoarjo jamaah sekalian. Dan dihuni oleh 2,3 juta. Saat ini memang hampir 80% rakyatnya sudah tidak ada di situ. Mereka sudah meninggalkan rumah-rumah mereka dan tinggal di perbatasan dengan Mesir, keluar pintu Rafah situ. Ratusan ribu orang. Korban saat ini katanya sudah 26.000. Dahsyat ini Pak. Ukraina saja dengan
Rusia itu berjalan hampir 2 tahun sekarang, Pak. Tapi jumlah korbannya tidak sebanyak ini. Dan kehancuran total di bumi ratakan seperti itu juga tidak seperti yang kita lihat di Gaza saat ini. Tapi apakah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah tidak akan diam. Apalagi Rasul telah memberikan sinyal sebaik-baik jihad itu Asqalan. Asqalan itu berada, Pak, di satu titik kelurahan yang ada di Gaza. Ketika Nabi mengatakan habis pulang perang bersama para sahabat, perang yang kesekian kalinya dan sangat dahsyat pada waktu itu, ada yang mengatakan perang Khandaq. Kata Nabi, wala yazalu atau wala tazalu ta'ifatun min ummati, nanti akan ada satu kelompok lagi dari umatku yang lebih dahsyat daripada kita. Ya, zahirin al-haq, mereka terus menerus menunjukkan kebenaran, menjaga Islam ini dengan kuat. Ya, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut pada siapapun pula orang ini. Para sahabat bingung, apa masih ada orang yang lebih dahsyat daripada kita? Dan para sahabat ini, Pak, juga telah dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat. Allah, Pak, yang melegitimasi generasi pertama ini di bawah pimpinan Rasul. Tapi nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul lagi satu kelompok yang terus-menerus menjaga ini, kebenaran ini, perjuangan ini. Siapa itu ya Rasulullah? Para sahabat, pertanyaannya pertanyaan cemburu ini, Pak. Apa masih ada lagi yang lebih dahsyat dari kita ini? Bayangkan Bapak Ibu, Nabi itu selama hidup di Madinah 2 tahun pertama baru ada perang Badar. Setelah itu perang Uhud, terus perang-perang berikutnya jumlahnya itu semua 68 kali perang. Tidak ingin perang Nabi itu, Pak. Perang itu alternatif terakhir. Ya, tapi karena mereka menolak, dan menolaknya tidak hanya menolak tapi mengancam, Pak. Maka perintah Allah supaya kita menghadapi ancaman itu dan kemenangan diberikan kepada kita. Dan yang diikuti Nabi memimpin langsung itu 12 kali perang. Sallallahu alaihi wasallam. Kendati demikian ada lagi yang lebih dahsyat lagi nanti di akhir zaman. Para sahabat bertanya, "Manhum? Siapa itu ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah?" Hum bi Baitil Maqdis wa aknaf Baitil Maqdis. Mereka itu berada di Baitil Maqdis, Pak. Ya, di mana ini? Di Palestina, di tepi barat ini, Pak, yang ada Al-Aqsanya di situ. Dan yang di sekitar Al-Aqsa. Nabi mengatakan saat-saat itu sangat dahsyat memang. Tidak ada jalan lain, Pak. Bahasa Nabi tidak pakai kompromi atau diskusi atau perundingan. Nabi mengatakan fa'alaikum bil jihad. Nah, kita sekarang bahas jihad, Pak, ya. Fa'alaikum bil jihad. Maka kalian harus jihad. Wa afdalul jihad, dan sebaik-baik, seutama-utamanya jihad, kata Nabi, Asqalan. Apa Asqalan ini? Satu daerah, Pak, yang sekarang ada di Gaza ini, Pak. Saya jadi merenung. Saya kebetulan 2 kali, Bapak, masuk ke Gaza ini. Kali pertama itu harus menunggu sampai 16 hari. Karena oleh pemerintah Mesir dan pemerintah di dalam juga masih belum siap menerima karena lagi bergejolak di dalam. Nah, yang kali kedua ini leluasa saya bersama utusan pemerintah kita juga dan anggota DPR, sehingga mereka pulang, kita tidak pulang sampai 1 pekan di situ. Saya ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kayak tidak masuk akal, Pak. Pasukan Hamas ini ada yang mengatakan 25 atau ada yang mengatakan 40.000. Tapi memang terlatih. Orang kalau udah masuk Hamas atau jihad Islami ini, jamaah sekalian, itu harus hafal Quran 30 juz. Ya apa, Pak? Jadi syahid itu buat mereka kebanggaan. Syahid itu buat mereka itu
karunia, Pak. Terakhir lagi ramai kemarin, Pak ya. Syekh siapa itu? Itu wakil Biro Politik Hamas. Diledakkan di apartemennya, di rumah pribadinya, di apartemennya di Libanon, Pak, di Beirut. Bayangkan. Kok bisa lepas, bisa ketahuan ya, makan kehilangan betul. Dan dia, Pak, yang mengatur. Ini orang-orang dari Dhoful Gharb, dari tepi barat ya, Mak. Tapi dia yang menggerakkan gerakan Hamas di tepi barat ini. Jadi pasukan elit itu canggih-canggih beliau mengendalikan. Meninggal kemarin 3 orang. Rahimahumullah. Dan bagi mereka, antum kalau lihat sebelum meninggal dunia, Pak, ketemu di Istanbul kemarin dengan Syekh Ismail Haniya, kemudian terbang ke Qatar, ketemu pula dengan perwakilan di sana dengan Khalid Mish'al. Coba lihat bahasanya, Pak. Tidak ada kemuliaan bagi kami. Kemuliaan bagi kami kalau kami ini mati syahid. Dan sesuai, Pak, dengan harapannya itu jamaah sekalian. Syahid, Pak, tahu syahid? Mati, Pak. Cuma matinya mati mulia. Mati menjaga kemuliaan Islam. Al-Aqsa, kiblat pertama kita. Luar biasa ini, ma'asyar muslimin. Jihad. Apakah dikalahkan? Sampai sekarang nggak jelas, Pak. Ini kemarin seminggu yang lalu pas malam tahun baru, Pak ya. Malam tahun baru, kayak nanti malam tahun baru, malam Senin ya, kemarin ya, malam Senin ya. Itu pas puncaknya malam Senin itu jamaah sekalian, detik-detik dari masuk jam 00.00 kan ada kembang api, gaya-gaya Dubai. Sekarang di Jeddah juga begitu katanya, Pak. Di Riyadh juga begitu. Orang-orang Arab juga mulai niru-niru juga, negara-negara besar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sebelumnya Netanyahu ini sudah mengatakan selesai sudah Hamas, tuntas. Kami sudah menemukan terowongannya, padahal terowongannya, Pak, puluhan kilo jemaah sekalian. Dan berliku-liku. Baru ketemu 1-2 kuar-kuar sudah selesai. Ya, sampai kemudian air laut dimasukkan. Lupa, Pak, kalau tawanannya sebagian ada di situ, Pak. Dan dia kasih tahu jangan ke sini, nanti tawanan Anda di sini. Hanya mereka mencelakakan tawanannya sendiri, Pak. Orang Israel sendiri yang ditawan oleh Hamas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemana, Pak, kecanggihan mereka itu? Pas lagi pesta kembang api, Hamas ngirim, Pak, 38 roketnya. Yang katanya sudah Sadaqallahul Azim, sudah selesai, Pak. Ya, ngirim lagi 38 roketnya. Ini berita minggu yang lalu. Saya kebetulan sampai 32 jam mengikuti perkembangan ini. Dikirim terus dari pusat sana. Itu memang karena sudah sigap betul Israel, diledakkan di atas 29, Pak. Yang 9 langsung ke Tel Aviv, masyaallah muslimin. Itu goncang sekarang, teman. Sekarang, Pak, terjadi perpecahan yang luar biasa di Israel, Pak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dan sudah ada 12.500 tentara Israel stres dan gila. Ini cara Allah, jemaah sekalian. Dan setiap dipaksa lagi berangkat, mereka sudah betul kata Rasulullah, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kami ini kaum muslim ketika sudah memproklamirkan jihad, perang, jihad yang sebenarnya ini, itu musuh sudah punya perasaan takut 1 bulan sebelum perang sudah gemetar, jemaah sekalian. Sementara kita kaum muslimin perang, alhamdulillah, cepat ketemu siapa? Cepat ketemu siapa, Pak? Allah. Matinya mati mulia, Pak. Menang dapat ghanimah, kalah ke surga. Loh, ini iman, Pak. Logika ini nggak nyambung kadang-kadang dengan kita, Pak. Ya karena kita masih berkutat dengan dunia kita ini, masyaallah muslimin. Al-mujahadah. Ini kemudian Imam Nawawi menulis di bab yang ke-11, bab pentingnya kita bersungguh-sungguh. Jihad yang pertama memang jihad al-qital, jihad perang. Tapi ini jihad melawan orang kafir ya.
Makanya saya katakan jihad itu dari mana nanti Pak? Pertama memang jihad yang sebenarnya melawan orang kafir. Kafir itu ada berapa? Ada berapa orang kafir jamaah sekalian? Ada dua ya. Ada kafir harbi, kafir yang terang-terangan ngajak perang dengan kita, sebagaimana saudara kita di mana? Di Gaza ini. Dan itu tidak akan didiamkan oleh Allah Pak. Pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Pak tiap hari Israel triliunan loh Pak, puluhan triliun habis karena perang ini, jamaah sekalian. Di mana lagi? Di Kashmir, di India, di Mindanao masih bergejolak sampai sekarang. Di Patani juga begitu. Apakah habis Pak? Enggak juga. Terus akan dijaga oleh Allah ketika sudah berbenturan dengan orang kafir yang memerangi kita. Tapi nanti juga ada kafir yang kedua namanya kafir zimmi. Kafir apa? Zimmi, yang masih ada ikatan apa ya? Ikatan baik dengan kita, Pak. Masih bisa hidup berdampingan dengan kita. Ya macam kita lah sekarang di sini. Saya nggak tahu di perumahan sini, Pak, ada nggak orang-orang kafir di sini? Pasti ada ya, satu dua ya. Itu saudara kita, Pak. Tidak boleh kita memerangi. Selama kita bisa hidup damai, bahkan jenengan punya tugas Pak, ada jihad dengan dia, dengan orang saudara kita, tetangga kita. Jihadnya Pak, tawarkan indahnya Islam Pak pada mereka ini. Tawarkan akhlak terbaik kita pada mereka ini. Perhatikan mereka Pak, sampai mereka terkesima melihat akhlaknya orang Islam ini jamaah. Itu jihad. Namanya jihad amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi jihad yang pertama ini memang disebut pertama namanya jihadul kuffar wal musyrikin. Qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangi memang orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka mau hidup damai, kita lebih damai lagi ma'asyar muslimin. Makanya sampai dilihat di Madinah itu ma'asyar muslimin, ada beberapa Yahudi Pak yang dibiarkan sama Nabi tidak diperangi karena mereka bisa bermuamalah dengan Nabi. Mereka juga terjadi jual beli dengan Nabi, bahkan pinjam meminjam dengan Nabi. Ditawarkan terus sama Nabi Pak. Nerima, alhamdulillah. Tidak menerima, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Kita tidak boleh maksa Pak. Tapi tetap kita bermuamalah selama keyakinan tidak bisa dipaksa Pak. Cuma kita sudah menawarkan terus-menerus pada mereka dengan dakwah yang bijak dan hikmah seperti itu. Saya juga melihat jamaah sekalian dalam sejarah itu, sejarah tarikhul Yahud fil Madinah, sejarah Yahudi di Madinah, itu rata-rata Pak Yahudi yang masuk Islam di Madinah itu bukan karena masalah iman Pak, bukan karena masalah akidah, tapi mereka terkesima melihat akhlaknya Rasulullah, melihat sikapnya Rasulullah, melihat adabnya Rasulullah gitu. Terlalu banyak Pak contoh-contoh. Ini kalau saya bicarakan sekarang ini satu pertemuan tidak akan selesai. Biasanya kalau Maulid Nabi suka dibahas ini, kejadian ini, bagaimana akhlak Rasulullah kepada orang-orang non Muslim, khususnya Yahudi yang ada di Madinah itu. Mereka masuk Islamnya kan terkesima. Baru setelah itu mereka mendalami iman ini Pak, akidah, dan luar biasa. Nah saudara, pertanyaannya sekarang Pak, ini jihad kufar di kita ini sudah berapa non Muslim yang sudah kita Islamkan Pak? Halo? Ada satu Pak. Loh, kalau kita bicara dakwah, mohon maaf saya sekarang Pak berdakwah pada jenengan yang insya Allah semua ahli jannah semua nih Pak ya. Calon penghuni surga semua nih Pak. Cuma kita pikir masuk surganya lebih banyak pembendaharaannya nanti ya. Karena banyaknya pahala kita ngaji begini supaya iman kita lebih kokoh lagi, kan begitu? Kan begitu Pak. Saya ini berdakwah kepada orang yang sudah masuk Islam. Jenengan semua sudah mendapatkan hidayah dari Allah, alhamdulillah. Cuma supaya dengan pengajian begini kita semakin istiqomah, kan begitu niatnya. Tapi sebenarnya dakwah yang sebenarnya itu Pak kepada orang non Muslim. Rasulullah itu mengislamkan orang kafir. Ya istrinya diislamkan, sahabat karibnya diislamkan,
sepupunya Ali bin Abi Thalib diislamkan, budaknya mantan budak siapa namanya Bilal juga diislamkan, kan begitu jemaah sekalian. Terus musyrik, jahiliyatin juhala yang tidak kenal Islam sama sekali, Pak. Saya kalau diundang di Bali, Pak, suka diundang di Bali. Tahun kemarin 2003 saya 3 kali ke Bali. Saya suka nyentil jemaah sekalian. Sudah berapa orang yang sudah antum islamkan di Bali ini? Antum lahir di sini, jenengan lahir di sini, ya, kerja di sini, ya, berbisnis di sini. Bahkan pembantunya Pak non Muslim. Biasanya kasta-kasta yang rendah itu mereka jadi pembantu, ya. Tapi bertahun-tahun hidup tak pernah diislamkan, Pak. Dosa lu, saya bilang itu. Hidup di situ. Atau di Melbourne, Pak. Saya besok saya ke Melbourne lagi. Di Melbourne di Australia, ya, di Sydney. Sudah berapa bule antum islamkan di sini? Seharusnya kita datang ke sana punya misi juga. Tawarkan indahnya Islam ini, Pak. Ini jihad. Jihad kepada orang non-muslim yang tidak berperang dengan kita tapi bisa bermuamalah dengan kita. Tunjukkan muamalah terbaik kita sampai dia terkesima. Alangkah indahnya akhlaknya orang Islam ini. Ini satu, ya. Nah, yang kedua, sehat insyaallah, Pak, ya. Saya baru datang tadi malam jam 2:30, Pak, dari Sumeneb. Ya, tidur baru ngeliang-ngeliang ini, Pak. Dan tidak bisa tidur di kendaraan, subhanallah. Dan nanti jam 8 saya khutbah di Bangil. Mudah-mudahan sehat, ya. Kadang-kadang aminnya sampean, Pak, membuat saya segar. Apalagi amin nanti tanggal 14 juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana tadi, Pak? Yang kedua, jihad yang kedua ini namanya jihadul munafiqin. Jihad melawan orang-orang munafik. Ini juga butuh perjuangan dari kita semua. Munafik ini, Pak, tidak hanya ada di zaman Nabi. Ini sampai hari kiamat akan terus bermunculan. Tahu nifak? Tahu munafik, Pak? Di masjid khusyuk juga, Pak. Tapi nanti di mana? Di kafe juga khusyuk juga, Pak. Di pengajian, oh Masya Allah. Tapi juga ketika masuk di geng mereka, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika dihalau, Pak, berjumpa dengan sekutunya orang-orang kafir itu, saya sama seperti jenengan juga. Saya ketika ngumpul sama orang Islam hanya ngenyek saja, pengen tahu aja. Tapi nanti ketemu dengan orang Islam, Pak, info dari sana disampaikan pula pada kita juga, Pak. Biasanya kata para ulama, orang munafik ini itu urusannya urusan perut, Pak. Urusan kepentingan. Urusan apa? Urusan kepentingan. Perut dan di bawah perut. Lanjutannya itu jamaah sekalian. Dan kemaluannya. Pokoknya setiap dia beraktivitas, saya dapat apa? Itu orang munafik. Dan bisa, Pak, menjual indahnya agama ini kepada orang-orang tertentu untuk merusak dari dalam, jamaah sekalian. Mudah-mudahan tidak terjadi, Pak, ya. Nah, yang menarik, yang perlu sampai garis bawahi, Nabi tidak pernah mengkafirkan mereka, Pak. Lagi apa ini? Antum bayangkan Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul itu raisul munafiqin. Itu terakhir yang melegitimasi Allah, Pak. Itu ketika meninggal dunia, Pak, itu baju Nabi, baju kebesaran Nabi diserahkan sama anaknya. Jadikan kafan dia, kata Nabi. Karena dia masih mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secara zahir Nabi menghukumi, Pak. Urusan hati kita tidak tahu, urusannya dia dengan Allah SWT. Sampai selesai di kafannya begitu, Pak, mau disalati, Sayyidina Umar tidak kuat, Pak.
Karena contoh-contoh konkret di lapangan sudah jelas sekali orang ini munafik. Tahu munafik? Apa? Di perang Badar pertama kali, Pak. Jumlah sahabat Nabi pada waktu 500, Pak. Ketika tahu dari Mekah itu ada 1.200 pasukan, loh, kami tidak ingin menyerahkan nyawa kami gitu. Yang mimpin, Pak, mundur 200 orang, Pak, mundur. Siapa mimpinnya ini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dibiarkan sama Nabi. Tidak bisa dipaksa ini. Waktu itu perintah untuk menahan orang-orang seperti itu, bahkan az-zahfu tahalluf yawm az-zahf, dia orang yang keluar ketika dalam peperangan itu wajib dibunuh jamaah sekalian karena dia merusak tatanan saf kaum muslimin. Pada waktu masih belum turun ayat jamaah sekalian. Dibiarkan sama Nabi. Dan banyak kejadian-kejadian, Pak, terulang. Nabi juga tahu itu, Pak, tapi satu sisi dia mengucapkan la ilaha illallah. Masih ke masjid, Pak. Masih ikut pengajian Nabi juga gitu. Tapi insya Allah di masjid Raudhatul Jannah tidak ada, Pak. Tidak ada. Apalagi ini mau pemilu, Pak, ya. Banyak orang-orang yang kesana bisa, ke situ bisa jamaah sekalian. Sampai tidak boleh menghukumi. Sampai Nabi hanya mau menyalati, Pak. Mau salat jenazah. Ya gimana? Oh, dia mati, Nabi melihat dia masih juga salat dan dia mengucapkan la ilaha illallah wa anni rasulullah, aku adalah utusan Allah, dia mengucapkan itu, mati. Enggak kuat Sayyidina Umar, Pak. Ya Rasulullah, innahu munafik. Ini orang munafik ya Rasulullah. Ini orang munafik ya Rasulullah gitu. Turun ayat, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dan banyak sekali ya firasat-firasat Umar, Pak, sesuai dengan ayat yang turun. Itu karena kekuatan iman yang dimiliki oleh Sayyidina Umar, Pak. Sampai turun ayat, jangan menyalati dia, jangan berdiri di atas kuburannya, jangan mendoakan dia, gitu. Macam-macam gitu. Dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi tidak menyalati gitu. Nah, masalahnya sekarang, Pak, tidak ada nabi sekarang, Pak. Iya. Tidak ada nabi. Cuma antum memahami. Fahami saja, Pak. Dan ketika faham, antum jangan mendiamkan orang itu. Harus ada jihad. Apa jihadnya? Sadarkan orang itu. Tidak boleh antum jadi bunglon begini. Tidak boleh antum berkaki dua begini. Gitu. Ini prinsip agak. Nasihati, Pak. Siapa tahu dengan nasihat kita, dia mendengarkan nasihat kita, kemudian dia sadar. Kita hanya menyampaikan saja, Pak. Nerima iya, alhamdulillah. Tidak menerima, urusan dia dengan Allah. Terus kepung orang-orang seperti itu jamaah sekalian. Nah, kata Rasulullah, biasanya orang munafik itu nanti dimuqaddimai dengan 3 sifat yang melekat kepadanya. Fi riwayah 4 sifat. Hadisnya kita semua hafal insyaallah ya. Ayatul munafik apa? 3. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara apa? Tidak cukup dusta, Pak. Tidak enak kalau tidak berdusta. Nyambung, Pak, ya? Kalau dusta ini kan ada orang dusta karena keterpaksaan. Kalau ini tidak, Pak. Dia pokoknya kalau berbicara sama orang kalau tidak berdusta, ada yang kurang dalam hidupnya, Pak. Tak nyaman. Pokoknya harus berdusta gitu. Saya sering memberikan ilustrasi, Pak. Kadang-kadang ini juga menimpa pada kita juga, Pak. Ya. Kering, telepon bunyi, Pak. Halo. Oh, Masya Allah. Mohon maaf, saya lagi meeting. Padahal di pinggir jalan, Pak. Meeting sama jin barangkali, Pak. Loh, kenapa kalau ngomong? Tunggu ya sebentar, saya lagi di perjalanan. Kan enak ngomong, Pak. Orang juga akan menerima omongan kita, tapi tidak enak, Pak, kalau kemudian tidak berbohong, tidak enak, Pak. Allahu Akbar. Yang jual beli juga begitu, Pak. Ini barang harganya maunya sarung, Pak, ya. Saya teringat dulu bahasa-bahasa orang tua kita dulu. Sarung dulu, Pak.
abah-abah kita, kakek-kakek kita Pak, ini jualan ke pasar, bawa sarung, minyak wangi, naik sepeda itu. Kalau saya dari Sumeneb Pak ya, itu sampai ke Dungkek, ke Ambunten, naik sepeda. Perenduan jualan Pak, jualan, subhanallah. Dengan sepedanya ada aninya Pak, itu isinya sarung segala macam. Saya pas sekali waktu diajak sama sekalian sama kakek saya namanya Abdul Qadir Bagathir. Ahmad Nurok Sengkok ikut aku. Puasa ini Pak, biasanya senang Pak kerja karena pulangnya dapat fulus juga. Dapat hadiah dari dia Pak, bantu dia. Itu tetangganya jual sarung juga Pak. Ini sarung waktu itu harganya masih belasan ribu Pak. Belasan ribu. Sarung bagus, belasan ribu. Ya tahun 70-an ya, tahun 80-an. Anggap 20.000 Pak. sudah deal Pak, sudah laku, sudah saya jual saya beli gitu kan. Orang Madura kalau jual beli kan begitu Pak, terus salaman. Sunnah itu Pak. Saya jual saya beli gitu. Dan yang jual ngomong Pak, kenapa kalau enggak ngomong? Udah selesai, uang duit sudah masuk Pak. Tapi tidak enak kalau tidak berbohong Pak. Untungnya sampean ini. Ini tadi ditawar 21, enggak saya kasih. Tapi kenapa sama-sama saya kasih gitu. Loh, kalau enggak ngomong kenapa gitu. Ini duit sudah masuk loh Pak. 20.000 sudah masuk Pak di kantong. Terus berbohong lagi gitu. Loh apa manfaatnya gitu Pak. Ini karena kebiasaan apa? Berdusta. Kata Nabi, ya Allah. Wa innar rajula, ini hadisnya panjang. Pertama, la yasduq, tsumma yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seseorang yang terbiasa jujur dan dia memegang kejujuran itu dimanapun dia selalu jujur. Nanti oleh Allah Pak ditulis di Lauhil Mahfuz, dilegitimasi orang ini adalah orang yang jujur kata Nabi. Kebalikannya Pak. Wa innar rajula la yakdzib, tsumma yakdzib. Tapi ada orang juga suka berdusta Pak. Kemudian berdusta lagi. Akhirnya jadi kebiasaan Pak. Kata Nabi, hatta yuktaba indallah, sampai kemudian itu di Lauhil Mahfuz Pak, orang ini pendusta. Itu yang saya katakan tadi, kalau satu hari tidak berdusta, ada yang kurang dalam hidupnya. Ini sifat orang munafik, suka bujuan. Ya, bujuan Pak ya. Suka apa? Berbohong. Awalnya berbohong sama orang tua dulu Pak ya. Berbohong sama istri, berbohong sama suami. Ini mukadimah semua Pak. Berbohong dengan teman-teman. Termasuk juga yang kedua kata Nabi, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji selalu apa? Diingkari Pak. Tidak enak kalau mendapati janji itu Pak, senang. Senang ganyang orang senang Pak. Ngutang sama orang Pak. Insyaallah seminggu 2 minggu ya. Seminggu ditunggu sama yang ngasih utang Pak, kok enggak balik-balik udah. Terus mungkin 2 minggu. 2 minggu datang yang piutangnya ini Pak, yang ngutangkan datang Pak, mau nagih ya. Duit ono loh Pak. Duitnya ada Pak. Pura-pura buka apa? Sedekahnya. Ya Allah, pakai ya Allah lagi Pak. Sampai yang kurang cepat gitu. Baru saja diambil yang lainnya gitu. Loh kenapa Pak? Kenapa kok menikmati senang ganyang orang itu Pak? Sudah berbohong, terus tidak menepati janji juga Pak. Hati-hati yang punya utang ya. Sampai kalau punya utang Pak, tidak sesuai dengan janjinya, datangi Pak. Dan Allah sangat suka kepada orang-orang seperti itu, menunjukkan bahwa keseriusan kita untuk apa? Untuk punya komitmen membayar, dan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangi yang bersangkutan, minta maaf. Sepertinya saya tidak bisa menepati janji saya. Saya janji sama jenengan 1 bulan, kayaknya saya minta waktu sepekan lagi. Tapi tunjukkan Pak keseriusan, saya punya aloji. Aloji saya bagus ini. Sebagai apa? Jaminan. Insya Allah Pak yang ngutangin tersentuh ya. Tidak usah begitu. Dia senang Pak. Ternyata sepekan berikutnya tidak ada juga Pak. Datangi Pak. Sehari sebelum janjinya itu Pak, datangi lagi. Katakan apa adanya. Tidak bisa ya, kondisinya tidak bisa ya. Tidak mampu saya untuk. Tapi saya punya motor.
Antum pegang aja STNK biar saya punya semangat tuh. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian punya utang lari, Pak. Sampai merepotkan orang banyak. Atau ini yang paling banyak juga, Pak. Ini sinyal-sinyal kemunafikan juga menimpa pada kita. Acara rapat. Rapat apa? Rapat takbir. Ini takbir itu apa, Pak ya? Jam berapa? Jam 9. Datang jam setengah 11. Ini juga bagian dari bentuk apa? Padahal tidak ada alasan, Pak. Senang saja datang terakhir, biar dilihat sama orang banyak. Kan ada, Pak. Ada orang yang suka gitu, Pak. Memang sengaja datang terakhir supaya seakan-akan orang penting, orang apa? Ini adalah bentuk-bentuk kemunafikan. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji selalu tidak menepati janji. Terus yang ketiga apa jamaah sekalian? Wa idza tumina khana. Ketika dikasih amanat khianat. Wah, ini tahun-tahun politik repot, Pak, saya ngomongnya ya, Pak. Aduh. Masing-masing kita punya amanah, Pak. Siapa yang tidak punya amanah, Pak? Sampean ini amanahnya Allah Ta'ala, Pak, sebagai wakil Allah di muka bumi ya. Sampean memegang misi, Pak. Misi Khalifatullah fil ard. Amanah ini, Pak, amanah. Terus sampean punya anak. Amanah. Ibu punya anak, amanah. Kita punya istri, amanah. Ibu punya suami ini amanah. Ini kalau kita bicara hablum minan nas ya. Orang tua itu amanah. Apalagi orang tua sudah ardalil umur. Umurnya sudah di atas 60 tahun. Amanah bagi kita yang muda-muda jamaah sekalian. Saya belum bicara, Pak, amanah-amanah yang terkaitannya dengan masalah sosial, dengan orang banyak. Termasuk juga ketakbiran ini, Pak. Pak Huda ketuanya, Pak Huda. Amanah, Pak Huda. Amanah. Makmur tidak masjid ini? Apa ukuran kemakmuran masjid ini? Tahu tidak bagaimana memanage masjid ini? Mau dibawa kemana jamaah kita ini? Lu amanah, Pak. Tidak hanya sekedar jadi ketua takmir, terjebak dengan rutinitas saja, enggak. Harus bisa setiap hari terasa, Pak. Orang masuk ke masjid ada ketenangan sendiri. La yakhafun illallah, tidak punya perasaan takut hanya kepada Allah ke dalam masjid ini. Masjid yang betul-betul Raudatul Jannah ya, menjadi kebun apa? Kebun surga betul. Ini kalau orang enggak amanah, Pak, ya sudah. Apalagi di makmir di ketakmiran di masjid uangnya gemuk, Pak. Waduh, ini musibah lagi, Pak. Tambah lagi kita juga punya utang, Pak. Pinjamlah sebentar dulu. Awalnya pinjam, Pak. Ya bayar, tapi lama-kelamaan pinjam lagi lupa, Pak. Ini amanah. Banyak loh kasus-kasus seperti ini jemaah sekalian. Banyak. Di utara itu ada 2 masjid, Pak ya, sampai masuk ke media. Karena tidak bisa menjaga amanah pemakmuran masjid di aspek finansialnya ini, Pak. Bantuan-bantuan umat enggak perlu saya sebut lah. Karena saya juga terlibat untuk menyelesaikan, tapi tidak bisa, Pak. Berat. Akhirnya bermain di aspek hukum. Ya, karena mentang-mentang dia pembinanya segala macam, ya sudahlah. Ada minimal saya punya amanah menyampaikan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, Bapak Ibu hati-hati, amanah. Orang munafik itu kata Nabi, idza tumina, ketika dikasih amanat selalu khianat, tidak menepati, tidak menjaga dengan benar amanah itu. Ginilah sebelum kemana-mana, Pak, di rumah aja lah ya, sebelum kemana-mana ya. Ya apa saya dengan istri saya nyambung tidak, Pak? Punya satu visi dan misi tidak dalam hidup berkeluarga ini. Terus antum diberi oleh Allah anak ya. Anak, Pak, anak itu amanah. Satu sisi nikmat, tapi satu sisi apa? Amanah. Bisa enggak kita membesarkan anak kita sebagaimana saya merasakan nikmatnya iman saat ini gitu. Nyentil lagi saya nih, Pak. Ini yang datang tua-tua semua nih, Pak. Kemana anak-anak kita ini, Pak? Kok enggak ke masjid? Apa enggak punya kewajiban mereka ke masjid, Pak? Halo? Apa enggak punya kewajiban mereka ke masjid? Ya, kewajiban kita semua, Pak. Saya enggak bisa ke masjid, Pak. Kalau melihat ke belakang enggak ada anak saya enggak lanjut salat, Pak. Saya masuk lagi ke rumah saya. Sampai yakin anak kita salat. Itu amanah masalahnya, Pak. Amanah, Pak.
Loh, betul itu. Kadang banyak di antara kita asyik dengan kita sendiri Pak, sebenarnya nanti anak kita masih tidur sekarang Pak. Pulang ke rumah sampai sudah sarapan bareng-bareng masih tidur Pak. Sakno, kasihan. Loh, bukan sakno itu Pak. Sampai tidak punya amanah itu. Mencelakakan anak kita. Dan mulai jadi Pak, nanti mereka akan nuntut sama kita karena kita mendiamkan mereka larut dengan tidurnya itu, jamaah sekalian. Itu amanah Pak. Kalau sampean sudah bisa baca Quran, pertanyaannya Pak, sudahkah istri saya juga bisa baca Quran? Ibu sudah bisa baca Quran, ya apa suamiku bisa baca Quran? Tidak, ini amanah. Terus, ya apa anak-anakku sudah bisa baca Quran juga? Bisa, tapi tidak istiqomah gitu. Ini amanah untuk kita kawal bersama-sama gitu. Terus Pak, kembangkan sendiri ya. Nanti amanah di kantor, Pak, amanah di perusahaan, amanah megang uangnya orang, amanah ini, silakan. Ya. Ya, ini juga adalah bentuk-bentuk sifat kemunafikan. Itulah orang yang tidak bisa menjaga amanahnya. Ada satu lagi ya, yang saya takuti betul ini Pak. Allahu Akbar. Tambahan yang keempat, wa idza khasama fajara. Wa idza khasama fajara. Kalau dia berselisih dengan saudaranya, pokoknya saya dengan Pak Huda ini berselisih Pak. Padahal saya kenal lama Pak. Terus Pak Huda pernah menyinggung perasaan saya nggak kuat Pak. Saya mengeksekusi Pak Huda sampai hancur Pak. Tidak sesuai dengan kesalahan yang dia miliki. Padahal Pak, seorang muslim ketika melihat saudaranya berbuat salah, kita membuka pintu permaafan Pak. Wa in ta'fu fa huwa khairul lakum. Kalau kalian memaafkan dan berlapang dada pada saudaramu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik buat kamu. Bukan awas tuh. Dihabisin. Tidak hanya Pak Huda Pak, istrinya dihabisin, aurat anaknya dihabisin, bahkan aurat orang tuanya dihabisin Pak. Sampai karakter dia Pak rusak Pak. Karena kita mengeksekusi dia tidak sesuai dengan kesalahannya. Begini. Ini pekan-pekan politik Pak ya. Saya tidak boleh bicara politik di pengajian ini, tidak boleh. Nah, tidak boleh saya menyebut sampean harus ngikutin saya memilih nomor sekian, tidak boleh Pak. Walaupun sampean tahu ya, Pak, kalau sampean tidak cocok pada nomor ini, kan ada 3 Pak ya, ada 3 Pak ya. Tolong Pak, kawal saja nih Pak, kawal, kawal Pak. Jangan sampai terjadi perselisihan Pak. Ini saya sudah mendapatkan fenomena Pak di utara Pak. Suami istri tukaran Pak. Karena beda pilihan. Sampai ke mahkamah Pak, mau cerai. Tidak masuk akal Pak. Yang debat Pak, setelah selesai berangkulan nih Pak, calon-calon ini Pak. Yang di bawah tukaran. Tidak masuk akal. Saya kalau meladeni jemaah sekalian, saya katakan, ya akhi, kalau antum cocok dengan ini, saya bilang, sudahlah. Kawal terus, angkat kebaikan orang ini. Kita doakan dengan doa-doa terbaik kita. Tidak perlu kita menyebar berita hoax yang terjadi pada nomor sekian. Dan tidak usah. Kita ingin menang terhormat. Menang tidak ada tipu-tipu Pak. Menang tidak ada fitnah. Menang tidak menyebarkan berita-berita tidak karuan Pak. Tidak benar itu Pak. Ini tadi malam saja Pak. Dikirim ke saya kontaineran milik nomor sekian Pak. Sebarkan. Buat apa? Namanya dosa Pak. Sampai membuka masalah pribadi Pak. Aurat pribadi. Iya kalau benar. Kalau salah Pak. Dosa loh kita ini Pak. Dosa kita ini Pak. Dan 6-6-nya ini Pak. Wakil dan calonnya dan wakilnya, 6-nya ada yang kafir Pak. Halo. Ada yang musyrik Pak. Loh. Ini kafir semua aja Mas kalian. Loh muslim semua Pak. Cuma kita punya pilihan terbaik. Ya kan? Saya punya pilihan terbaik Pak. Saya tidak bisa mengingkari nurani saya jemaah sekalian. Ini yang terbaik bagi saya jemaah sekalian. Tapi saya tidak boleh Pak kemudian menjelek-jelekkan yang lainnya. Jangan-jangan kita punya sifat kemunafikan nanti Pak. Orang kalau sudah munafik Pak, tidak cocok Pak, dihabisin. Sampai siap mau tukaran Pak. Bahkan tuduhan-tuduhan macam-macam Pak. Diam.
ini Pak pesta 5 tahunan. Jangan-jangan nanti Pak yang kita pilih insya Allah menang Pak ya. Insya Allah dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah amin Allahumma amin. Andai kata kalah Pak, jangan-jangan nanti ini Pak direkrut juga Pak untuk jadi menterinya juga. Kita sudah tukaran kemana-mana jemaah sekalian. Loh kan pernah kejadian ini Pak 5 tahun yang lalu ya. Suasananya kan hampir sama seperti itu Pak. Waduh, termasuk saya Pak. All out, kemana-mana saya ikut jemaah sekalian. Rapat sana, rapat sini. Bagaimana koordinasi dengan kiai sana, datang ke pesantren sana. Wah luar biasa, jihad, namanya jihad politik katanya Pak. Yakin betul. Dan dia kan insya Allah menang kalau nggak dicurangi, memang menang. Kalah. Subhanallah, gabung Pak. Gabung Pak. Dan yang kita bela juga pernah gabung juga sebelumnya Pak. Menggabung lah artinya. Ini politik Pak. Jangan terlalu bermain emosi lah Pak ya. Ayo kita cerdas sedikit. Ini 5 tahunan nikmati pesta Pak. Ya, ayo pesta yang berbisnis apa namanya Pak? Baliho Pak, banner, ayo nikmati, dapat untung dari situ kan Pak, nikmati. Itu kan pesta 5 tahunan seperti itu Pak. Gak usah sampai tukaran Pak. Tentu pilihan terbaik kita kawal, kita jaga, kita doakan dengan doa terbaik tanpa harus kemudian menjelek-jelekkan. Saya khawatir Pak, yang katakan Nabi, wa idza khasama, kalau sampai terjadi perseteruan, terus fajar apa fajar Pak? Berbuat fujur, berbuat dosa, menyebar berita hoax. Tak benar jemaah sekalian, tak benar Pak. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan nanti yang kita pilih ini Pak dijaga oleh Allah dan membentuk negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah ya. Aminnya dikuatkan sedikit Pak ya. Diseriusin minta sama Allah, mudah-mudahan itu pilihan terbaik kita insyaallah ya, seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, ini jihad. Jihad dengan orang munafik, orang-orang seperti itu Pak, tidak boleh sampai kafirkan. Halo? Tidak boleh sampai kafirkan. Saya kadang-kadang kalau pas lagi takut Pak, loh antum mau berantem sama saya, antum saudara saya, akhi. Antum puluhan tahun sama saya, antum mengaji sama saya, masa mau retak urusan ini, akhi? Saya bilang, wis ana yang salah sudah, lapang dada saja sudah Pak. Tapi saya tidak mau mengikuti langkah antum nyebar sana nyebar sini. Tak bisa Ustaz, ini jihad Ustaz loh. Jihad masa menghalalkan segala cara, saya bilang. Nyambung jemaah sekalian. Hati-hati Pak, hati-hati Pak seperti ini. Nah, sadarkan saja Pak, orang-orang harus sadarkan. Dakwai. Terima, alhamdulillah terima, ya sudah, urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga orang-orang yang betul-betul sampean tahu. Saya paham Pak, pasti ada di antara sampean orang ini munafik, tahu. Saya tahu betul Pak. Ketemu datang ke rumah langsung ngangkat teleponnya, aku sama Ustaz Dream saya ikut. Lu ya dijual Pak. Dan orang sudah mengatakan hati-hati saya dengan orang ini gitu. Satu sisi ini silaturahim saya harus apa? Harus saya menghormati, tapi satu sisi dia ingin mendapatkan legitimasi moral Pak. Saya memahami itu jamaah kalian. Kemudian diajak makan. Sekarang Pak saya harus hati-hati betul. Ustaz, ayo kita ada restoran baru Ustaz. Dulu senang Pak, ya peningkatan gizi. Ternyata Pak di syuting Pak, di foto Pak. Kirim sana ke apa itu? Tak bayar. Tapi itulah hidup Pak ya. Nah, kita tidak boleh mengkafirkan atau memunafikkan orang seperti itu Pak. Ingatkan saja ya, hidup sebentar, antum punya prinsip, saya bilang. Tak boleh kayak gini, saya bilang. Saat ini kerja, saat bayangkan Pak, terang-terangan Pak, kerja saat tak begini, tak dapat apa-apa saya saat lu ya apa ini. Ana hanya menyampaikan aja, saya bilang. Itu urusan antum. Antum silakan berfatwa pada hati antum yang paling dalam. Saya sebagai ustadz antum, ustadznya orang banyak, saya hanya menyampaikan saja. Dan tidak boleh Pak kita ente munafik, nanti semakin jauh dari kita Pak. Ente kafir, tidak boleh juga Pak. Tidak boleh. Ya, tugas kita
bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk meyakinkan dia untuk kembali ke jalan yang diridai oleh Allah SWT. Setelah itu Pak, kita tawakal pada Allah SWT. Masih ada 3 lagi, saya bahas Pak ya. Yang ketiga adalah jihadul fasiqin, jihad melawan orang fasik. Ini mungkin kefasikan menimpa pada kita juga Pak. Tahu fasik? Orang mukmin Islam tapi tidak komitmen dengan agamanya Pak. Anak sampean Pak, halo, anak sampean yang sekarang tidur itu fasik Pak. Sampean harus jihad, bangunkan dia. Jihad ini Pak. Ya, sampean punya istri, kemudian belum bisa nutup auratnya dengan benar, fasik tidak Pak? Fasik, melanggar agama. Satu helai rambut itu Pak, aurat bagi laki-laki. Apalagi lehernya kelihatan. Ya, apalagi dadanya kelihatan. Apalagi lekuk-lekuk tubuhnya Pak, pakainya ketat. Fasik tidak Pak? Ada jihad di situ Pak. Apa jihadnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Amar ma'ruf nahi munkar harus jalan Pak. Itu jihad kita pada mereka. Ini banyak Pak kemungkaran di kantor, di mana-mana, tidak boleh diam. Muslim tidak boleh diam Pak. Ini jihad sepanjang kehidupan kita. Ada lagi yang keempat namanya jihadus syaitan. Ini panjang lagi Pak. Atau saya sampaikan bulan depan aja ya. Ya saya masih mukadimah saja dulu Pak ya. Syaitan ada 2 macam Pak. Ada setan yang kelihatan, ada setan tidak kelihatan. Ya. Nyambung Pak. Yang tidak kelihatan gampang sebenarnya Pak. Sampean ngaji begini tidak akan ganggu sampean. Sampean berwudu tidak akan diganggu sampean. Sampean baca Quran tidak akan diganggu. Pokoknya komitmen saja dengan agama, sampean tidak akan diganggu. Tidak ada kamu secara kesurupan sampean. Kata Allah, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah sebenarnya. Sampai yang komitmen dengan aturan Allah selesai Pak. Duduk dengan orang saleh tidak ada, tapi di luar nunggu Pak. Dan tahu kelemahan sampean. Hati-hati Pak. Dan cara masuk setan nanti ada bakteri namanya madakhilus syaitan, pintu-pintu masuknya setan. Bisa lewat makanan yang syubhat dan haram. Bisa lewat makanan halal Pak, tapi cara memasukkannya pakai tangan kiri, setan juga masuk Pak. Pakai tangan kanan Pak, rezekinya halal, thayyiban, tapi makannya berdiri, setan juga masuk Pak. Wah ini banyak Pak anunya. Ya, setan kadang-kadang masuk lewat pandangan mata juga Pak. Ya, melihat lawan jenis, itu langsung mewarnai kita Pak, langsung menghayal ke sini Pak. Itu ahayal kata orang Madura Pak itu, tidak hilang-hilang itu Pak. Apalagi cocok Pak, nyambung dengan kita. Hilang cantiknya istri kita Pak. Hilang anak-anak yang memantau kita Pak. Harga diri kita di mata anak-anak tidak hilang semuanya Pak. Tidak takut kalau bagaimana kalau berbuat begitu kemudian dilihat oleh anak kita, lupa semuanya Pak. Setan luar biasa aja Pak. Halus Pak. Tapi kalau sampai yang komitmen selesai Pak. Nah yang repot setan yang kelihatan. Pakai sarung kotak-kotak juga ini Pak. Pakai baju takwa juga itu. Iya repot itu Pak. Ngaji bareng-bareng Pak, tapi begitu ngaji ada konser nanti gitu. Konser apa gitu? Coldplay apa? Coldplay. Apa Coldplay itu? Dingin, permainan yang dingin ya. Coldplay gitu. Ya Pak. Diajak sama, difasilitasi tiketnya segala macam. Aduh, itu halus Pak. Hati-hati Pak. Atau kadang-kadang kita juga jadi setan ngajak orang. Tidak tahu juga. Ini juga harus ada jihad juga Pak. Sadarkan, jangan sampai kemudian saudara kita dibelenggu, digoda oleh siapa? Oleh setan. Terakhir nanti namanya jihadun nafas. Jihad melawan apa? Yang melekat pada masing-masing sampean semuanya ini jemaah sekalian. Ada yang tidak punya nafsu Pak? Nah. Nanti buktikan Pak bagaimana cara kita makannya. Kalau ngambil 2 piring itu Pak, tidak jihad nafas itu Pak. Ngambil haknya orang gitu. Ngambil 2 aqua begini, berarti dia enggak jihadun nafas. Ya. Halal, tapi kan tahu dia punya nyawa apanya orang banyak nih Pak ya. Apalagi itu dari masjid Pak. Cukup 1 saja. Kurang minta. Nyambung jemaah sekalian. Ini kalau kita mainkan nafsu Pak, habis kita ini jemaah sekalian.
Saya pikir cukuplah, nanti istilah kita sambung lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din minal yahudil ghasibin nasibin al mal'unin fi Gaza wa Palestin bi rahmatika ya akramul akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.